Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 67. Apakah ada orang lain yang berdiri? Qin Ming sedang duduk di atas meja, jelas kepalanya lebih tinggi dari yang lain, melihat ke bawah dari posisi tinggi. Semua orang yang hadir tidak berani melihatnya. Mereka menundukkan kepala atau melihat ke kiri dan kanan. Karena belum ada yang maju, berarti kalian semua setuju dengan saya untuk merekomendasikan calon pemimpin geng. Yang ingin saya rekomendasikan adalah Qin Ming dengan sengaja memanjangkan suaranya dan mengarahkan tangan kanannya ke Situ Honglian sebagai isyarat mengundang. Nona Situ Honglian ini, kakak perempuanku yang tertua. Banyak orang mengira Qin Ming akan merekomendasikan dirinya sendiri, tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang yang direkomendasikan adalah seorang gadis yang tampaknya baru berusia 24 atau 5 tahun. Situ Honglian berdiri secara alami dan murah hati, mengepalkan tinjunya dan melihat sekeliling. Gadis kecilku, Situ Honglian, telah bertemu kalian semua. Aku juga ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin geng. Saya keberatan. Seiring perkembangannya sekarang, Su Feng akhirnya memahami tujuan Qin Ming. Dia mengatakannya dengan lebih ramah daripada dia bernyanyi, dan itu bukan hanya untuk bersaing memperebutkan pemimpin geng. Jika Qin Ming terus membuat masalah, pemimpin geng harus terbang, dan Su Feng sangat tidak mau melakukannya. Menurut aturan, pemimpin geng harus menjadi anggota geng Macan Hitam. Dia bukan anggota geng Macan Hitam kita dan tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Saya khawatir keberatan Anda tidak valid. Qin Ming berkata sambil tersenyum main-main, tadi malam, Honglian bergabung dengan geng Macan Hitam. Hall Master Jiang dapat menyaksikannya. Pada saat ini, Jiang Dali berdiri dan berkata, saya dapat bersaksi bahwa saya secara pribadi menyetujui Nona Honglian untuk bergabung dengan geng Macan Hitam. Selain itu, saya mengumumkan pengunduran diri saya dari pemilihan pemimpin geng dan merekomendasikan Nona Honglian sebagai calon pemimpin geng. Begitu Jiang Dali mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir mulai berbicara dengan suara pelan. Bagaimanapun, Jiang Dali adalah pemimpin aula dan identitasnya ada di sana, jadi kata-katanya masih memiliki bobot tertentu di geng Macan Hitam. Su Feng diam-diam mencibir, saya bertanya-tanya mengapa Jiang Dali tidak terburu-buru. Ternyata dia berkolusi dengan Qin Ming untuk menciptakan seorang gadis untuk bersaing memperebutkan pemimpin geng. Banyak orang mungkin belum mengetahui identitas Honglian. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Dia adalah putri dari pemimpin geng Macan Giok, pendahulu geng Macan Hitam. Dia seharusnya menjadi veteran keras geng Macan Hitam. Tidak peduli dari aspek mana, mereka semua memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin geng, kata Qin Ming tanpa tergesa-gesa, membangun momentum untuk Situ Honglian. Pendahulu geng Macan Hitam sepertinya adalah geng Macan Giok, kan? Orang-orang yang hadir semuanya berusia 20-an dan 30-an, dan mereka semua kemudian bergabung dengan geng Macan Hitam. Mereka hanya mendengar tentang pendahulu geng Macan Hitam, tetapi tidak tahu banyak tentangnya. Bahkan jika dia memenuhi syarat, hasil pemilihan pemimpin geng baru telah keluar, dan pemilihannya tidak sah. Apakah kamu tuli? Qin Ming melotot dan berkata dengan sangat tegas, saya baru saja mengatakan bahwa jika saya tidak hadir, pemilihan Anda tidak akan dihitung dan harus dipilih kembali. Pendapat apa lagi yang Anda miliki? Aku. Ditatap oleh tatapan tajam dan dingin Qin Ming, Su Feng merasakan hawa dingin datang dari belakang lehernya, dan dia tiba-tiba kehilangan kesabaran. Adegan di mana Qin Ming menendang pria seberat 200 pon ke udara tadi terlalu mengerikan. Jika Su Feng menantang Qin Ming lagi, dia mungkin akan ditendang juga, tapi dia tidak tahan. Terlebih lagi, Qin Ming membunuh 50 orang, termasuk Lei Heihu, dan tidak peduli untuk membunuh beberapa orang lagi. Menghadapi dewa pembunuh seperti itu, melawannya sama saja dengan mencari kematian. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu punya pendapat? Saat dia berbicara, Qin Ming menghindar dan tiba di depan Su Feng secepat hantu. Su Feng sangat ketakutan sehingga dia mundur dan buru-buru berkata, tidak keberatan, saya tidak keberatan. Tidak keberatan, tetap berkicau hanya membuang-buang waktu. Dia mengangkat tangannya dan berjalan perlahan menuju yang lain di lapangan. Karena kita semua tidak keberatan, mari kita mulai memilih ketua geng lagi. Pikirkan siapa yang harus dipilih sebelum menulis. Jika tidak bisa menulis situ, Anda bisa menulis Honglian. Jika Anda tidak bisa menulis Honglian, Anda bisa menulis situ. Jangan salah ketik. Mendengar ini, wajah Su Feng tiba-tiba menjadi gelap seperti dasar pot. Dia bertindak terlalu jauh. Mengapa kamu tidak melakukan apapun denganku? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa Situ Honglian akan menjadi pemimpinnya geng? Dia diam-diam menyesal tidak membawa pistol, kalau tidak dia harus meledakkan kepala Qin Ming dengan satu tembakan. Aturan konferensi geng yang diadakan oleh geng Macan Hitam di rooftop adalah, tidak seorang pun diperbolehkan membawa senjata ke dalam venue, dan mereka harus menyerahkannya kepada penjaga gerbang. Dan ada gerbang keamanan di atas tangga. Belum lagi pistol, jarum baja pun tidak boleh dibawa masuk. Tentu saja, bahkan jika Su Feng memiliki senjata, dia hanya akan menjadi jiwa mati anak buah Qin Ming. Saya baru tahu bahwa pemandangan di sini cukup bagus. Hanya ada satu pintu masuk dan keluar.
Jika saya menjaga pintu, tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Itu bagus. Qin Ming sepertinya bergumam pada dirinya sendiri, tapi suaranya tidak nyaring, tapi jelas ke telinga semua orang. Arti tersiratnya jelas. Tidak ada yang bisa pergi kecuali Qin Ming puas. Beraninya kamu tidak menundukkan kepala di bawah atap yang rendah. Qin Ming sendiri mengejutkan seluruh penonton. Tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya dan mengisi nama Situ Honglian di surat suara. Segera, hasilnya dihitung. Situ Honglian mendapat 16 suara dan Su Feng mendapat 1 suara. Suara ini diberikan oleh Su Feng sendiri dan tidak ada gunanya sama sekali. Dengan bantuan Qin Ming, Situ Honglian terpilih sebagai pemimpin baru geng macan hitam seperti yang diharapkan. Pemimpin geng yang dia peroleh terbang menjauh seperti ini. Su Feng sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi baja dan mengepalkan tinjunya dengan erat, tetapi dia tidak berani meledak. Bahkan jika Situ Honglian menjadi pemimpin geng, dia tidak akan bisa melakukannya selama beberapa hari. Saya jelas tidak berani bertarung dengan Qin Ming, tapi saya bisa mempermainkan Anda secara diam-diam. Selamat kepada pemimpin geng Situ, dan selamat kepada pemimpin geng Honglian. Semua orang yang hadir mengucapkan selamat kepada mereka dengan senyuman. Faktanya, Qin Ming sama sekali tidak tertarik pada siapa yang akan menjadi pemimpin baru geng macan hitam. Dia bahkan tidak akan mengundangnya ke acara seperti itu, tetapi dia tidak dapat menahan kerja keras Situ Honglian. Situ Honglian memiliki 2 keinginan utama. Yang pertama adalah membunuh Lei Heihu dengan tangannya sendiri dan membalaskan dendam orang tuanya. Yang lainnya adalah mengambil kembali geng macan hitam yang awalnya milik ayahnya dan meneruskannya untuk memenuhi keinginan lama ayahnya. Titik. Permintaan pertama secara tak terduga terpenuhi tadi malam. Permintaan kedua pada dasarnya tidak mungkin diwujudkan oleh Situ Honglian sendiri, jadi dia harus meminta bantuan Qin Ming. Bagaimanapun, dia sudah berjanji untuk memberikannya kepada Qin Ming sebagai imbalan. Tidak peduli tentang berutang satu bantuan lagi. Qin Ming awalnya menolak, tetapi Situ Honglian mengikutinya seperti pengikut dan mencoba segala cara untuk menggodanya, bahkan sampai membuat ulah Qin Ming sangat kesal sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia setuju. Setelah menelepon Jiang Dali, Qin Ming mengetahui bahwa geng macan hitam mengadakan pertemuan pemilihan pemimpin geng baru malam ini, jadi dia datang bersama Situ Honglian pada waktu yang tepat, dan mengejutkan orang-orang yang hadir dengan kekuatannya yang sangat menakutkan, membantu Situ Honglian memenangkan pemilu. Posisi pemimpin geng. Seperti kata pepatah, ada 3 hal yang harus dilakukan seorang pejabat baru ketika dia menjabat, dan Situ Honglian melakukan 3 hal berturut-turut begitu dia menjadi pemimpin geng. Kebakaran pertama, umumkan di depan umum bahwa mulai saat ini geng macan hitam akan berganti nama menjadi Masyarakat Teratai Merah dan tidak lagi menggunakan nama geng macan hitam. Kebakaran kedua, semua bisnis dunia bawah seperti pornografi, perjudian dan narkoba yang dijalankan oleh geng macan hitam akan ditebang dan tidak lagi beroperasi. Masyarakat Teratai Merah hanya akan menjalankan bisnis yang sah. Api ketiga, cara berbeda dan tidak ada aliansi. Membantu. Begitu ketiga pesanan ini keluar, penonton pun heboh. Terlepas dari apakah geng macan hitam mengganti namanya atau tidak akan ada kerugian bagi anggota geng tersebut, tetapi memutus bisnis dunia bawah akan merusak kepentingan vital para pemimpin ini. Geng macan hitam awalnya adalah geng yang bersifat dunia bawah. Berubah dari hitam menjadi putih tanpa transisi apapun, yang sulit diterima oleh banyak orang. Hentikan bisnis ilegal dan biarkan kita minum dari angin barat laut di masa depan. Semua geng sampai batas tertentu memiliki aktivitas dunia bawah. Jika kita tidak melakukannya, yang lain akan melakukannya. Bagaimana kita bisa menghentikan bisnis menghasilkan uang? Omong kosong, kami tidak boleh melakukan pornografi, perjudian, dan narkoba, mengapa kami harus membuka badan amal? Su Feng yang berwajah pucat sepertinya akhirnya melihat terang hari, menunjukkan ekspresi bangga dan mengejek. Gadis kecil itu ingin memimpin sebuah geng bahkan sebelum dia lahir. Si Liu tidak mengerti dan mulai bertindak tidak masuk akal. Tapi ini memberiku kesempatan. Semakin sering dia melakukan ini, semakin baik bagiku. Su Feng awalnya ingin mendorong para pemimpin ini untuk memberontak dan segera mencabut status Situ Honglian sebagai pemimpin geng, tetapi ketika dia melihat Qin Ming duduk di samping sambil tersenyum dan minum teh, dia bahkan tidak membuka mulutnya meskipun dia ingin berbicara beberapa kali. Geng macan hitam telah merebutnya untuk Situ Honglian. Adapun cara dia mengelola bisnisnya, Qin Ming tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya dan senang merasa nyaman. Ini adalah akhir dari pertemuan geng. Semua orang harus kembali dan berpikir dengan hati-hati. Mereka yang memilih untuk tinggal adalah saudara-saudaraku dari Situ Honglian. Aku berjanji jika aku makan, semua orang tidak akan lapar. Sebagai selama semua orang bekerja sama, Honglian pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, kata Situ Honglian dengan suara bernada tinggi, seperti kakak perempuan. Hilang. Para pemimpin berdiri dan pergi satu demi satu. Semuanya, pergilah pelan-pelan. Aku ada urusan dengan kalian semua. Ayo cari tempat untuk berkumpul lagi. Su Feng menyapa sambil berjalan menuruni tangga dan menjauh dari Qin Ming. Qin Ming muncul di tengah jalan dan merebut pemimpin geng. Su Feng berpikir bahwa menjadi pemimpin geng tidak ada harapan, tetapi sekarang dia melihat peluang dan berencana merekrut orang untuk membentuk gengnya sendiri dan melepaskan diri dari masyarakat Teratai Merah.
Di bawah permintaan Su Feng, sekitar 2/3 orang mengumumkan pengunduran diri mereka dari masyarakat teratai merah dan mendirikan kembali sebuah geng Bliss. Geng Macan Hitam benar-benar terpecah dan menjadi perkumpulan teratai merah dan geng kebahagiaan. Perkumpulan teratai merah kehilangan banyak tenaga dan hanya dapat dianggap sebagai geng kecil kelas 2 di kota Donghai. Setelah orang-orang di atap pergi, saraf tegang Situ Honglian mengendur, dan dia duduk di kursi, mengambil cangkir teh dan meminumnya dalam satu tarikan napas. Dia menyeka mulutnya dan berkata kepada Qin Ming, "Saudara Qin, bagaimana penampilan saya? Baru saja lulus. Saya sangat gugup. Jika Anda tidak mengejutkan tempat ini, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Terima kasih. Saya menyia-nyiakan hidup dan darah saya, bekerja keras, dan Anda baru saja memecat saya dengan ucapan terima kasih." Qin Ming mengerutkan bibirnya dan berkata tidak puas. "Lalu bagaimana kamu ingin aku mengucapkan terima kasih?" Situ Honglian menyipitkan matanya dan bertanya. "Saya sudah lelah sejak lama, punggung saya sakit, dan tidak ada yang bisa memijat saya." Qin Ming meratap, "Saya orang yang menyedihkan." "Jangan terlalu menyedihkan, kamu masih memiliki aku." Situ Honglian berjalan mendekat sambil tersenyum, mengulurkan kedua tangan gioknya, dan dengan lembut memijat bahu Qin Ming. "Nyaman." Qin Ming menutup matanya, sepertinya dia menikmatinya. "Jika Anda memijat saya setiap hari, itulah yang saya jalani. Aku benar-benar mengira aku seorang paman, dan aku ingin memijatmu setiap hari, kamu cantik sekali." Kata Situ Honglian genit, dan memukuli tangannya lebih keras. Bab 68. Jiang Dali tidak pergi, tetapi menunggu Qin Ming dan Situ Honglian di puncak tangga. Ketika dia melihat keduanya berjalan turun, dia menyapa mereka dengan senyuman di wajahnya. "Saudara Qin, saya sudah memikirkannya. Tidak peduli apa yang dilakukan orang lain, saya tidak akan pernah meninggalkan geng Macan Hitam." "Tidak, itu pasti geng teratai merah." "Berhenti." Qin Ming memberi isyarat jeda, "Jangan bicara padaku tentang hal semacam ini. Beritahu pemimpin geng teratai merahmu, aku bukan anggota klub teratai merah, dan aku tidak akan ikut campur dalam urusan-urusanmu." Dia tidak ikut campur, tapi dia tetap membantu Honglian memperjuangkan pemimpin geng. Jiang Dali sangat yakin bahwa hubungan antara Qin Ming dan Situ Honglian luar biasa, jika tidak mungkin menyerahkan posisi muda sebagai pemimpin geng kepada Situ Honglian selama Qin Ming, seorang Master Super, ada di belakang adegan itu, Honglian akan bisa berkembang dan berkembang. Selain itu, Jiang Dali sedikit bosan dengan kehidupan geng yang berkelahi dan membunuh. Faktor risikonya terlalu tinggi. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan kehilangan nyawanya tinggal di masyarakat teratai merah. "Hall Master Jiang, ayo cari tempat untuk ngobrol. Kebetulan saya juga ingin tahu tentang situasi geng." Meskipun Situ Honglian mengambil posisi sebagai pemimpin geng, dia tidak tahu banyak tentang geng Macan Hitam dan harus mendengarkan wawasan Jiang Dali. Setelah menemukan kamar pribadi, mereka bertiga duduk. Situ Honglian bertanya kepada Jiang Dali tentang detail geng Macan Hitam, sementara Qin Ming duduk di sampingnya dengan mata tertutup untuk bersantai dan tidak berpartisipasi. Tanpa disadari, rasa kantuk menghampirinya. Melihat mereka berdua mengobrol tanpa henti, Qin Ming menguap dan berkata, "Kalian lanjutkan, saya akan mencari tempat untuk tidur. Pergi ke lantai atas, ada kamar tidur khusus." Jiang Dali menyapa dan mengirim seseorang untuk membawa Qin Ming beristirahat. Lantai paling atas tidak dibuka untuk umum, ini adalah tempat bermain eksklusif Lei Heihu, dihiasi dengan kemegahan dan kemegahan. "Puan Qin, tolong." Seorang gadis berambut pendek dengan penampilan halus dan berusia sekitar 20 tahun membuka pintu kamar dan memberi isyarat mengundang. Qin Ming melangkah masuk, dan gadis berambut pendek itu mengikutinya. Qin Ming berbalik dan berkata, "Tidak perlu, kamu bisa keluar." "Puan Qin, Anda adalah tamu terhormat. Jika Anda ingin beristirahat di sini, saya dapat memberikan Anda layanan apapun." Gadis itu sengaja menekankan kata, "layanan apapun," yang membuat orang berpikir liar. Qin Ming tidak tergerak, melambaikan tangannya dan berkata, "Saya tidak memerlukan layanan apapun, saya hanya ingin tidur dengan tenang. Kalau begitu aku akan mengambilkanmu sebotol anggur merah. Minum segelas anggur merah sebelum tidur akan membantumu tidur." Gadis itu tersenyum manis, berbalik dan pergi. Qin Ming melihat sekeliling kamar tidur yang luas ini, didekorasi dengan mewah, dengan selimut Persia di lantai, sofa kulit, furnitur kayu mahoni, dan beberapa potret seni tubuh avant-garde yang tergantung di dinding. "Ini sarang cinta. Aneh rasanya aku bisa tertidur sendirian di kamar ini. Sebaiknya aku tidur di kamar pribadi." "Puan Qin, apakah Anda membutuhkan sesuatu?" Tidak lama kemudian, gadis berambut pendek itu kembali dengan sebotol anggur merah dan 2 gelas. "Saya tidak terbiasa tidur di kamar seperti ini. Tolong beri saya satu lagi. Jika tidak, bawa saya ke kamar pribadi." "Oke, ikut aku." Gadis itu mengambil selusin langkah ke depan, berhenti di luar pintu kamar lain, membuka pintu dan mengundang Qin Ming masuk. Ini adalah kamar tidur biasa, gaya dekorasinya masih mewah, namun tidak terasa elegan jika dilihat sekilas bahwa pemiliknya adalah tipikal orang yang eksplosif. "Saya seorang perumah tangga dan tidak mengejar selera. Puan Qin, minumlah segelas anggur sebelum tidur." Setelah Qin Ming duduk, gadis itu menuangkan segelas anggur merah dan menyerahkannya kepada Qin Ming sambil tersenyum.
Gadis itu tampak alami dan murah hati, tetapi Qin Ming sangat merasakan kegugupannya dan berpura-pura santai. Jari-jarinya sedikit gemetar saat dia menuangkan anggur, dan bibir Qin Ming tidak bisa menahan senyum main-main. Aku beberapa tahun lebih tua darimu. Panggil aku kakak Qin. Siapa namamu? Tuan Qin, saudara Qin, panggil saja aku Xiao Zhao. Xiao Zhao, kamu bilang kamu bisa memberiku layanan apapun saat itu, kan? Kata Qin Ming sambil tersenyum jahat. Ya, aku berubah pikiran sekarang. Saat dia mengatakan itu, Qin Ming mengambil gelas anggur dan tiba-tiba mengulurkan tangannya yang lain untuk melingkari pinggang Xiao Zhao. Xiao Zhao tertangkap basah dan duduk di pangkuan Qin Ming. Dia tanpa sadar berjuang 2 kali, lalu jatuh ke pelukan Qin Ming dengan ekspresi malu-malu di wajahnya. Ayo, minumlah segelas anggur ini, dan sajikan aku dengan seluruh kekuatanmu nanti. Qin Ming tersenyum jahat, mengangkat tangannya dan membawa gelas anggur itu ke bibir merah Xiao Zhao. Kilatan kepanikan tiba-tiba muncul di mata Xiao Zhao. Meskipun sekilas, itu tidak bisa menyembunyikan wawasan Qin Ming. Dia berkata dengan marah, saudara Qin, segelas anggur ini dituangkan untukmu secara pribadi. Seharusnya kamu yang meminumnya, jika tidak, orang-orang tidak akan bahagia. Tidak masalah kamu senang atau tidak, yang penting aku senang, ayolah. Tunggu sebentar, bukankah menurutmu terlalu tidak seksi untuk minum seperti ini? Aku akan minum segelas anggur bersamamu. Xiao Zhao tersenyum manis, berdiri dan menuangkan segelas lagi. Serahkan segelas anggur, aku paling suka gaya ini. Cheer, semoga malam yang menyenangkan bagi saudara Qin. Xiao Zhao mengulurkan lengan kanannya yang lembut dan tanpa tulang, mengaitkannya ke lengan Qin Ming, menyentuhnya dengan isyarat menyerahkan segelas anggur, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Melihat Xiao Zhao hampir selesai minum, Qin Ming meminumnya sambil tersenyum. Saudara Qin, layanan apa yang kamu butuhkan selanjutnya? Apakah kamu ingin aku mandi dulu? Penampilan menawan Xiao Zhao mengalir, menunjukkan sedikit pesona. Silakan dan jernihkan pikiranmu. Aku akan menunggumu di tempat tidur, kata Qin Ming sambil tersenyum. Kalau begitu kamu masuk sebentar, aku akan segera ke sini. Xiao Zhao menatap kakak Qin dengan tatapan menggoda dan berjalan ke kamar mandi dalam 2 langkah sekaligus. Ketika dia sampai di kamar mandi, Xiao Zhao buru-buru membuka keran, dan dengan bantuan suara derasnya air, dia berbaring di wastafel dan muntah. Dia ingin memuntahkan anggur merah yang baru saja dia minum, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak berani mengeluarkan suara keras karena takut Qin Ming akan mendengarnya. Menarik, aku ingin melihat apa yang ingin kamu lakukan. Qin Ming berbaring miring di tempat tidur, menggunakan kemampuan kewaskitaannya untuk menatap setiap gerakan Xiao Zhao. Bagaimana bisa begitu mudahnya memuntahkan anggur yang kamu minum di perutmu? Xiao Zhao tiba-tiba memasukkan jarinya ke dalam mulutnya, mengaduknya di tenggorokannya beberapa kali, dan berkata, wow, dan sekarang dia bahkan memuntahkan makan malamnya. Aku hampir ketahuan, tapi untungnya aku cukup pintar. Setelah muntah, Xiao Zhao berkumur, lalu bersandar pada keran dan minum banyak-banyak. Setelah minum begitu banyak air dan memuntahkan anggur merah, obat tidurnya seharusnya tidak berfungsi lagi, kan? Xiao Zhao tidak berhenti sampai dia minum cukup dan bersendawa dan air keluar, lalu perlahan melepas pakaiannya. Lebih dari setengah jam kemudian, Xiao Zhao keluar dari kamar mandi dengan mengenakan handuk mandi putih. Dia menutupi dadanya dengan tangan kiri dan meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya. Dia berseru dengan lembut, saudara Qin, apakah kamu tertidur? Aku datang. Setelah menelepon 2 kali tetapi tidak ada yang menjawab, Xiao Zhao datang ke tempat tidur dan mendorong Qin Ming dengan lembut, hanya untuk menemukan bahwa Qin Ming telah tertidur lelap dan tidak menunjukkan tanggapan. Pada saat ini, Xiao Zhao mengubah penampilannya yang polos dan manis, dan rasa dingin muncul di wajahnya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya ke belakang, memegang pisau buah di tangannya. Kaulah yang membunuh pemimpin geng Lei. Dia baik padaku. Aku tidak bisa melihatnya pergi sambil menangis ketidakadilan. Aku ingin membalaskan dendamnya. Jika kamu mati, jangan salahkan aku. Setelah mengatakan itu, Xiao Zhao ingin menikamnya, tetapi tangan kanannya mulai gemetar tanpa sadar, dan dia merasa gugup dan takut. Tidak, aku harus membalaskan dendam pemimpin geng Lei, kalau tidak aku akan kasihan padanya. Mengambil keputusan, Xiao Zhao mengertakkan gigi, menutup matanya, dan menusuk dengan keras. Melihat ujung pisaunya hendak mengenai dadanya, Qin Ming yang sedang tidur tiba-tiba bergerak dan meraih pergelangan tangan Xiao Zhao secepat kilat. Ah! Xiao Zhao terkejut dan berseru. Dia membuka matanya dan melihat Qin Ming duduk, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Apakah kamu tidak tidur? Apakah obat tidurnya tidak bekerja? Aku sudah mengetahui ada yang tidak beres denganmu, dan bahkan obat tidur pun tidak bisa membuatku terpesona. Qin Ming mencibir, katakan padaku, mengapa kamu ingin membunuhku? Ketika masalah ini terungkap, Xiao Zhao juga mempertaruhkan nyawanya, mengaum seperti singa kecil yang marah, kamu membunuh pemimpin geng Lei, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendamnya. Kalau begitu, apakah menurutmu kamu masih bisa membunuhku sekarang? Kata Qin Ming sambil bercanda. Bunuh meskipun kamu tidak bisa. Kamu harus mati. Xiao Zhao berjuang keras, tapi sayangnya tangan Qin Ming sekencang catok.
Qin Ming tiba-tiba melepaskan tangannya. Oke, kalau begitu kamu bisa mencobanya dan memotongnya sesukamu. Akhirnya bisa menggerakkan lengannya, Xiao Zhao mengencangkan cengkeramannya pada pisau buah dan memotongnya secara acak. Qin Ming duduk di tempat tidur tanpa bergerak, mengulurkan kedua jarinya untuk menjepit bilah pisau dengan sangat teliti, lalu melepaskannya, memberi tanda pada Xiao Zhao untuk melanjutkan. Dia memotong lebih dari selusin kali berturut-turut, dan Qin Ming mencubitnya dengan dua jari setiap kali. Xiao Zhao merasakan rasa frustrasi yang mendalam di hatinya. Dia melemparkan pisau buah ke tanah seolah-olah dia sedang marah, dan berkata dengan frustrasi, "Kamu luar biasa, jika aku tidak bisa membunuhmu, mintalah seseorang untuk menangkapku dan melakukan apapun yang kamu inginkan denganku." Melihat ekspresi Xiao Zhao yang marah dan tidak berdaya, itu sangat lucu. Qin Ming tersenyum dan memarahi seperti kakak laki-laki, apa salahnya belajar di usia muda, selain belajar membunuh orang. Sekarang kamu tahu bahwa orang tidak begitu mudah untuk membunuh, kan? Xiao Zhao mendengus keras dan menoleh ke samping dengan keras kepala. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia ingin, jadi dia menyerah begitu saja. Kamu memiliki temperamen yang buruk. Qin Ming berkata, aku baru saja mendengar kamu bergumam bahwa Lei Heihu baik padamu. Kebaikan macam apa yang dia miliki padamu? Katakan padaku. Kenapa aku harus memberitahumu? Xiao Zhao berkata dengan marah. Katakan padaku, aku bisa membiarkanmu pergi dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, kamu mungkin tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Jika kamu membiarkan Qingshan tetap hidup, kamu tidak akan takut kehabisan kayu bakar. Hanya dengan bertahan hidup kamu punya kesempatan untuk membalas dendam. Yang satu adalah hidup dan yang lainnya adalah kematian. Tentu saja Xiao Zhao memilih untuk hidup dan berkata perlahan, pemimpin Lei adalah ayah angkat saya. Setelah saya datang bekerja di sini, ada seorang gangster yang ingin mencemooh saya. Itu adalah kepala Lei. Siapa yang menyelamatkanku? Qin Ming tiba-tiba menyadari, ayah baptis apa? Apakah kamu kekasih kecil Lei Heihu? Bersambung.